Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, perkenalkan nama saya Sri Rayu. Kalian bisa panggil Ibu Sri. Saya guru baru di SMK Nurul Azhar, mengajar mata pelajaran PPKN. Untuk perkenalan lebih lanjut, kita akan membahas di pertemuan tatap muka yang insya Allah akan dilaksanakan secepatnya. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke materi. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Mari teman-teman, kita simak video berikut ini. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa 3 hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak alamiah. Hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeperimanusiaan. 1. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status. Semua orang berhak mendapat semua hak. 3. Tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada orang lain. 4. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, serta sosial dan budaya. 2. Makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak yang lainnya. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Berdasarkan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Hak dan kewajiban manusia juga dijamin
dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi terbuka. Maka dari itu, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia ada dua faktor. Faktor yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri sendiri. Di antaranya, sikap egois, rendah kesadaran hak asasi manusianya, dan sikap tidak toleransi. Faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu adanya faktor-faktor dari luar yang mendorong seseorang atau sekelompok untuk melakukan pelanggaran hak. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan hak asasi manusia, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama ada upaya pemerintah dalam penegakan HAM, di mana pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan hal-hal yang strategis. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. B. Pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Yang C. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diharapkan melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Berikut adalah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, di mana pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk pencegahan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat atau lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan untuk meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling menghargai dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Upaya yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia.
Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan haknya, meskipun dapat melanggar hak orang lain. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pembahasan bab 1 ini kita sudah selesai. Semoga teman-teman semuanya mengerti dan paham. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom YouTube ini atau bisa langsung japri ke nomor WA saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Untuk teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatannya ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.